what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Katana ini digunakan oleh siapa nih? Jadi gini, kalau katana, gunto itu yang itu ya biasa digunakan oleh tentara Jepang ya. Nah, kemudian oleh tentara Jepang ya. Kemudian kita dapatkan juga itu kan jadi gini, koleksi itu digunakan oleh tentara Jepang ya. Ketika terjadinya pendudukan Jepang di Indonesia ya, kemudian dilakukan perlawanan oleh para pemuda kita ya, dan para pemuda kita berhasil merampas benda-benda yang digunakan oleh tentara Jepang, termasuk salah satunya itu katana Gunto ya. Jadi itu hasil rampasan dari tanah Jepang oleh para pemuda kita pada saat itu ya. Kalau
Golok revolusi. Golok revolusi itu kan sekitar tahun 65 ya, pada masa pemberontakan G30 SPKI, tapi yang digunakannya di wilayah Jawa Barat gitu. Terus kalau pistol POC itu? Nah, itu kita dapatkan dari komunitas barang-barang antik ya, komunitas barang-barang antik. Terus di sini ada lagi senjata yang rampasan peristiwa Bojong Kokosan ya Bapak, yang brand Maip apa itu? Nah itu juga berarti dari tentara luar. Iya, itu ada yang namanya brand Light Mesin Gun ya, itu Ya. hasil rampasan dari orang-orang Belanda ya, cuma itu replika ya, yang aslinya kita belum mendapatkan. Itu cara penggunaannya biasa mereka menggunakan senjata itu di atas ketinggian, jadi orangnya bisa sampai tiarap gitu kan, kemudian ditembakkan ya, atau juga itu di atas tank biasanya ya. Tombak pertama itu ada dua opsi ya. Pertama hasil rampasan dari Jepang berhasil bersama para tentara kita ya. Yang kedua itu yang digunakan untuk berpusat lubang untuk berburu, tapi kalau berpusat berburu mungkin ya, karena memang tombaknya begini jadi bagian dari dulu kalah ya. Itu hasil rampasan dari tadi. Kalau untuk yang keris yang di bawahnya itu Bapak ya? Apa deh yang cantiknya? Oh, yang hijau? Bukan, yang Yang di satu sampingnya. Iya. yang satu yang apa berdiri tegak. Nah itu mah dari Cirebon, namanya keris kujang ya, keris kujang dari Cirebon, keris kujang ya, bentuknya keris tapi panjangnya kayak kujang. Mungkin yang menarik perhatian di sini ya Bapak, ini apa ya Bapak? Kisah Maero itu ya Bapak ya? Maero itu tokoh yang bergerak di bidang lingkungan hidup ya. Jadi gini ceritanya, dia itu seorang wanita desa dari Kabupaten Tasikmalaya. Dia melihat perkampungan warganya kekurangan air. Nah, dia berpikir bagaimana caranya warganya tidak kekurangan air. Ya, akhirnya dia membobok 3 bukit ya, untuk bisa membuat sungai kecil, saluran kecil ya, untuk bisa mengalirkan air dari pegunungan ke perkampungan warga. Dan alat yang digunakannya itu cangkul sama balincong. Iya. Bapak, kalau untuk aspek perkembangan dari senjata-senjata yang ada di sini, mungkin apakah senjata itu masih digunakan sampai sekarang? Yang semuanya ya, itu sudah tidak digunakan, karena itu kan sekitar ada yang buatan Jerman itu sekitar tahun 46 ya, digunakannya tahun 46 misalnya ya gitu, dan dia lagi digunakan sampai sekarang ya, jadi sudah tidak bisa digunakan. Bapak, mungkin saya ada tambahannya Bapak tadi dari yang senjata cangkul itu sendiri. Nah pada saat itu masyarakat memandang kayak cangkul atau tadi alat yang digunakan Maero untuk menggali air itu sebagai senjata untuk umum atau untuk khusus orang pada masa Sebenarnya itu? kalau itu mah bukan dikatakan sebagai senjata, karena memang alat-alat kehidupan sehari-hari ya, yang itu jauh setelah kemerdekaan, itu kan tahun 98 ya, tahun 1998 itu salah satu alat yang digunakan untuk menunjang terhadap mata pencaharian orang-orang desa pada saat itu ya. Nah kebetulan karena memang untuk menggali itu yang digunakannya cangkul sama balincong, jadi Maero itu juga menggunakan benda itu untuk bisa membuat parit ya, supaya bisa mengalirkan air dari pegunungan ke perkampungan warga gitu.